Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam penyertaan Tuhan, dan tak lupa untuk selalu bersyukur dalam segala hal apapun juga di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar tentang materi bertumbuh dan semakin berhikmat untuk materi kelas 10 SMA. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, minta dan memohon tuntunan dari Roh Kudus supaya kita bisa memahami dan mengerti tentang materi pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami akan belajar tentang bertumbuh dan semakin berhikmat. Berikan kami hikmat Tuhan, agar kami dapat memahami dan mengerti tentang materi ini dengan baik. Sehingga materi ini Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami, untuk kami sungguh-sungguh di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami pun bertumbuh dan semakin berhikmat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga anak-anak yang mendengarkan Tuhan materi ini, supaya mereka pun bisa diberkati dan diberikan hikmat yang luar biasa dari Tuhan untuk memahami dan mengerti materi pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Pertanyaannya adalah, apa itu pertumbuhan? Mengapa kita harus bertumbuh? Dan bagaimana agar kita bisa bertumbuh dengan benar? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat terlebih dahulu untuk pendahuluannya. Pendahuluannya adalah di sini katakan arti kata tumbuh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu timbul atau hidup, bertambah besar atau sempurna. Yang kedua, kata berkembang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini katakan mekar dan terbuka atau membentang, menjadi besar, bertambah sempurna, pikiran, pengetahuan, dan lain-lain. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau orang itu bertumbuh, maka ada satu perubahan di dalam kehidupannya, yaitu bertambah besar dan juga semakin sempurna. Berkembang pun mekar dan terbuka, menjadi besar, bertambah sempurna. Nah, di dalam pemikiran dan pengetahuannya. Mari kita belajar dari tokoh dunia. Di sini ada Jill Davis, seorang pemain bisbol. Dia mengatakan bahwa growing old is mandatory, growing up is optional. Jadi tua itu pasti, jadi dewasa itu pilihan. Setiap tahun kita akan bertambah, baik itu bertambah berat badan kita, bertambah tinggi kita, maka ada perubahan. Itu setiap tahun atau bahkan hari ke hari itu ada perubahan di dalam tubuh kita. Jadi bisa dikatakan bahwa ada hal yang berubah di dalam tubuh kita maupun di dalam pertumbuhan jasmani kita dan rohani. Dia mengatakan bahwa sudah pasti kita itu akan menjadi tua, tapi dewasa, berkembang di dalam pemikiran dan pengetahuan. Nah, ini yang menjadi opsional, menjadi pilihan kita. Apakah kita mau menjadi orang yang dewasa atau menjadi orang anak-anak? Pemikirannya masih kanak-kanak walaupun tubuhnya sudah sempurna, tubuhnya sudah berkembang seperti orang dewasa. Yang kedua adalah Abraham Lincoln. Di sini dia katakan yang penting bukanlah tahun-tahun di dalam hidupmu, melainkan hidup yang kamu jalani di dalam tahun-tahun usiamu. Tiap tahun usia kita bertambah. Tapi apa yang sudah kita lakukan di dalam tahun-tahun hidup kita? Apakah biasa saja atau tidak ada perubahan? Atau ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita? Tiap tahun kita pasti akan mendapatkan ucapan selamat ulang tahun, panjang umur, bertambah dewasa. Nah, setiap tahun. Tapi apa yang sudah kita lakukan?
Perubahan-perubahan apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita di dalam tahun-tahun itu. Kalau kita hanya masih tetap saja, ya seperti yang tadi di awal dikatakan, tubuh kita semakin bertambah sempurna, tapi pemikiran kita tidak bertambah atau berkembang di dalam pengetahuan dan pemikiran kita. Manusia memiliki siklus kehidupan, mulai dari embrio, kemudian bayi, janin, bayi, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, lansia, dan kembali ke Tuhan atau mati atau meninggal. Nah, ini adalah siklus kehidupan dari setiap manusia. Sama di dalam siklus kehidupan kita, kalau kita lihat yang di gambar sebelah kanan, SD, kita sekolah SD, kemudian naik lagi SMP, dari SMP ke SMA, SMA ke perguruan tinggi atau bekerja, kemudian menjadi orang yang dewasa atau bekerja, kita dari kuliah kemudian bekerja, sukses, kemudian kita menjadi lanjut usia, pensiun, dan berhenti, dan menjalani sisa-sisa hidup kita, akhirnya sampai dipanggil Tuhan. Nah, ini adalah siklus kehidupan manusia. Manusia mengalami proses fase kehidupan di dalam pertumbuhannya, dan itu akan terlihat jelas hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Ciri-ciri pertumbuhan secara fisik. Yang pertama, pasti ada perubahan bentuk tubuh dan berat badan. Yang kedua, perubahan hormon. Nah, biasanya kalau anak remaja adanya jerawat. Nah, ini salah satu bentuk perubahan hormon bagi anak-anak remaja. Kemudian perubahan suara. Nah, dari anak-anak ke remaja, kemudian ke dewasa, itu ada perubahan suaranya. Yang keempat adalah kemampuannya bertambah. Kemampuannya bertambah. Dulu mungkin dia bisa mengambil air dengan 1 gelas. Sekarang bentuk tubuhnya juga bertambah, berat badannya bertambah, kekuatannya bertambah, maka dia bisa mengangkat 1 galon air. Nah, ini kemampuannya pun bertambah. Itu dalam hal fisik. Dalam pemikiran pun pastinya harusnya bertambah. Tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu. Nah, ini ada, kalau seperti laki-laki bisa kelihatan ada kumisnya, ada jenggotnya. Nah, ini adalah rambut, tumbuhnya rambut di bagian tubuh tertentu. Ciri-ciri pertumbuhan secara psikologis. Yang pertama, mencari identitas pribadi. Siapa saya ini sebenarnya? Apa tujuan saya ini ada di dunia ini? Nah, kemudian yang kedua, mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Sebenarnya untuk apa saya ini melakukan ini? Nah, ini selalu bertanya-tanya di dalam hidupnya. Rasa ingin tahu. Bagaimana supaya bisa? Bagaimana supaya bisa melakukan ini? Nah, ini adalah rasa ingin tahu yang besar. Kemudian yang ketiga adalah perubahan secara emosional yang cepat. Dari pertama mungkin guyon-guyon, tersinggung, dan bisa marah. Atau demikian sebaliknya. Marah, ditenangkan, kemudian menjadi tertawa lagi bersama-sama. Nah, ini adalah perubahan emosional yang cepat. Salah satu ciri-ciri dari pertumbuhan secara psikologis. Kemudian kita lihat bagaimana ciri-ciri pribadi yang matang atau pribadi yang dewasa secara jasmani maupun secara emosional, secara psikis. Yang pertama, dapat mengontrol emosi. Tidak mudah lepas emosinya, tidak mudah marah, bisa mengontrol emosinya. Yang kedua, lebih berpikir jauh ke depan dan matang dalam bertindak.
Sebelum dia bertindak, dia berpikir, apa akibatnya kalau saya ini meluapkan emosi saya marah-marah, atau saya memukul orang, atau mengejek orang karena saya marah, dendam. Nah, itu sudah harus dia bisa memikirkan jauh ke depan, apa akibatnya. Kalau dia tidak bisa memikirkan itu jauh ke depan, yang ada adalah penyesalan demi penyesalan dan penyesalan. Nah, orang yang matang dia pasti akan berpikir dulu, kalau saya berbuat seperti itu, ini akan bisa berakibat buruk bagi diri saya. Maka apa yang harus saya lakukan sebenarnya? Ini yang kedua. Yang ketiga, keberanian dalam bertanggung jawab. Dia sudah dewasa, dia diberikan tanggung jawab, dia mengambil tanggung jawab itu, dan dia lakukan dengan penuh kesungguhan hati. Nah, yang keempat, hidup dalam kejujuran. Ketika dia berbuat salah, dia mengakui itu, dan ada pertobatan. Dan yang kelima, hidup yang terarah kepada orang lain. Kalau orang yang sudah dewasa, itu dia tidak lebih mementingkan dirinya sendiri, tetapi dia lebih mencari siapa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya lakukan. Nah, ini adalah orang yang sudah mulai dewasa. Dia tidak kepada aku, harus saya dulu, saya harus dihormati dulu. Tidak, tetapi dia sudah harus memikirkan kepada orang lain. Apa yang bisa saya bantu? Nah, ini adalah ciri-ciri dari pribadi yang matang. Hidup berhikmat. Sebuah kebajikan yang akhir-akhir ini banyak dilupakan adalah hikmat. Berhikmat tidak sama dengan menjadi pandai. Banyak orang yang pandai, namun tidak berhikmat. Masalahnya, hikmat tidak diajarkan di sekolah-sekolah formal. Tidak ada mata pelajaran atau kursus untuk menguasai hikmat. Alkitab mengatakan bahwa hikmat hanya dapat diperoleh lewat ketaatan kepada Tuhan. Jadi hikmat, kita bisa dapatkan hikmat oleh karena kita dekat dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Apabila seseorang mau hidup dekat dengan Allah, tekun mempelajari firman-Nya, maka ia akan memperoleh hikmat. Jadi hikmat tidak diajarkan di sekolah, hikmat tidak diajarkan di sebuah lembaga kursus, tetapi hikmat datangnya dari Tuhan. Karena ketaatan kita kepada Tuhan, kita tekun membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, menerima firman Tuhan itu dengan segala penuh rasa syukur, dan melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh. Dan hikmat itu pasti akan diperolehnya. Hidup berhikmat. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan, Amsal 2 ayat 6. Di sini dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi saya ulangi, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, luar biasa firman Tuhan ini katakan bahwa hikmat itu datangnya dari Tuhan. Dari mulutnya, dari firman Tuhan itu datang pengetahuan dan kepandaian. Maka dari itu, supaya kita bisa memiliki hikmat, maka kita harus dekat dengan Tuhan. Selalu membaca firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Yang kedua, di dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 29-30 dikatakan, ayat 29, dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Nah, luar biasa. Salomo mendapatkan hikmat dari Tuhan yang luar biasa. Tidak ada di dunia ini yang mampu menyamai hikmat yang Salomo terima dari Tuhan. Nah, luar biasa. Karena Salomo meminta hikmat dan Tuhan pun memberikan hikmat. Dan itu luar biasa terjadi di dalam kehidupannya Salomo. Nah, sekarang kita belajar dari Alkitab.
Ada tokoh Samuel. Samuel ini adalah anak dari Elkana dan Hana. Hana berjuang untuk meminta seorang anak, dan dia pun bernasar bahwa kalau dia memiliki anak, dia akan mempersembahkan anak itu untuk Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa Hana, dan lahirlah Samuel. Ketika Samuel lahir, sesuai yang sudah dinasarkan oleh Hana, Hana pun memberikan Samuel itu kepada Imam Eli. Samuel dididik oleh Imam Eli untuk pengetahuan akan firman Tuhan. Samuel ini anak yang sungguh-sungguh taat. Dia taat kepada Imam Eli dan juga dia taat kepada Tuhan. Suatu ketika Tuhan memanggil Samuel sampai 3 kali. Samuel pikir bahwa yang memanggil adalah Imam Eli. Dan Imam Eli pun sadar bahwa Tuhan yang memanggil Samuel. Dan Imam Eli berkata, kalau ada suara lagi nanti, katakanlah, ya Tuhan, saya siap mendengar. Dan Tuhan memanggil yang ketiga kalinya, dan Samuel pun menjawab seperti yang disarankan oleh Imam Eli. Nah, Samuel mendapat pewahyuan dari Tuhan, dan dia pun mendapatkan hikmat yang luar biasa dari Tuhan karena dia taat dan dia pun dipakai Tuhan. Semakin hari, semakin Samuel bertambah hikmatnya, semakin Samuel bertambah besar, semakin dia banyak disukai oleh banyak orang. Dan dia pun melakukan firman Tuhan dengan baik. Dikatakan di dalam 1 Samuel 3 ayat 19, semakin Samuel bertambah besar, tidak ada satu firman pun yang gugur daripadanya. Jadi bisa dikatakan bahwa Samuel taat 100% untuk dia melakukan semua firman Tuhan. Dan bangsa Israel pun tahu bahwa Samuel ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Nah, ini adalah tokoh dari Samuel. Kemudian kita belajar lagi dari jemaat di Korintus. Berbeda dengan Samuel, jemaat di Korintus justru terpecah belah. Mereka mengatakan, saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Apolos, saya dari golongan Kefas. Mereka merasa bahwa orang-orang itu yang diagungkan. Bukan, tetapi harusnya Kristus. Karena kita lahir dari satu benih yang sama, yaitu firman Tuhan, dan percaya kepada satu Tuhan, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak lagi kita mengagungkan kepada sebuah organisasi atau kepada seorang tokoh yang kita agung-agungkan, sehingga kita katakan bahwa saya ini dari golongan Apolos, saya dari golongan Kefas. Bukan itu maksudnya, tetapi harusnya Tuhan kita satu di dalam Kristus. Bukan terpecah-pecah oleh karena organisasi, oleh karena mengkultuskan seseorang, tetapi yang harus kita tinggikan adalah Kristus. Kita berbeda organisasi, kita berbeda gereja, tetapi kita satu di dalam Kristus. Harusnya kita saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain, dan kita bisa berjalan bersama-sama di dalam Kristus. Jadi bukan organisasi atau seseorang yang kita tinggikan, tetapi Kristus yang harusnya kita tinggikan, sehingga perpecahan itu tidak terjadi. Nah, tadi kita belajar dari jemaat Korintus dan Samuel. Sekarang kita belajar dari anak-anak Imam Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Nah, ini Hofni dan Pinehas ini melakukan tidak benar apa di hadapan Tuhan. Dia menerima suap, dia mengambil keuntungan dari persembahan setiap orang-orang yang datang, dan Tuhan mendengar dan melihat hal ini, sehingga Hofni dan Pinehas ini mati oleh karena dia melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Dia tidak dewasa di dalam
sikap dan pengetahuannya. Dia tahu sebenarnya bahwa itu tidak benar, tetapi dia melakukan itu. Sehingga Tuhan menghukum Hofni dan Pinehas dari kesalahan yang dia sudah perbuat. Kemudian Raja Salomo ketika dia memutuskan perkara, ada dua orang ibu yang mengaku memiliki bayi yang sama. Nah, ini suatu perkara yang tidak mudah. Tetapi karena Salomo sudah diberikan hikmat daripada Tuhan, dia tahu mana yang sebenarnya yang memiliki anak ini. Ketika dia katakan, ambillah pedang, kemudian saya bagi dua. Seorang dari ibu katakan, ya, tidak apa-apa, dibagi dua saja. Tetapi yang satunya, yang ibu aslinya, dia katakan, biarlah, kasihkan anak itu kepada ibu tersebut. Seorang ibu yang sungguh-sungguh tidak akan rela anaknya itu mati, tetapi dia akan berjuang dengan sungguh-sungguh. Dan Salomo tahu bahwa inilah ibu yang sebenarnya. Nah, hikmat daripada Tuhan itu bisa menyelesaikan setiap perkara apapun juga. Ini suatu perkara yang tidak mudah, tetapi oleh karena hikmat Tuhan memampukan Salomo untuk bisa memutuskan perkara yang adil dan benar. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kita lupakan bahwa apa yang kita sebut sebagai alasan-alasan yang rasional untuk keyakinan kita seringkali adalah upaya-upaya yang sangat tidak rasional untuk membenarkan naluri-naluri kita. Apa maksud Huxley dengan kata-katanya ini? Maksudnya seringkali kita berusaha untuk membenarkan naluri-naluri kita yang egois, yang emosional, yang tidak peduli terhadap orang lain dengan alasan-alasan yang tampaknya rasional. Nah, mari kita lihat contohnya dari penerapan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah melakukan seks sebelum nikah sebagai bukti tanda cinta. Nah, apakah dibenarkan hal ini? Tentu saja tidak benar. Nah, orang sering kali mengatakan bahwa kalau pacaran dan melakukan seks itu adalah bukti dari tanda cinta. Jadi pemikirannya merasionalkan dalam pemikirannya bahwa itu benar, bahwa melakukan seks sebagai hubungan tanda cinta itu benar. Kalau dalam firman Tuhan itu sangat tidak dibenarkan. Maka dari itu ini adalah salah satu contoh bahwa melakukan seks sebelum nikah sebagai bukti tanda cinta ini adalah perbuatan yang salah. Seks adalah hubungan suami istri yang sudah disahkan oleh gereja dan Tuhan. Jadi sudah disahkan sebagai suami istri di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan dalam manusia ini diwakili oleh gereja dan pemerintah. Nah, kalau dia melakukan seks sebelum disahkan, nah ini dia melakukan perzinahan. Hal yang salah di dalam firman Tuhan. Kemudian yang kedua, mencontek sebagai usaha untuk mendapatkan nilai bagus agar membantu orang tua dan diri sendiri. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Kalau kita tidak mau belajar dan kita hanya mengandalkan contekan, pasti akan gagal. Maka dari itu, guru selalu mengingatkan bahwa jangan mencontek. Artinya apa? Supaya kita ini ketika ujian mempersiapkan diri dengan baik, belajar dengan sungguh-sungguh. Karena kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, pasti akan ada hasil yang luar biasa juga yang kita bisa terima. Tetapi kalau kita mengandalkan contekan, hasilnya bagus, wah ini salah di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Nah, maka dari itu mencontek itu tidak dibenarkan. Yang benar adalah Anda harus belajar. Anda harus mempersiapkan dengan sungguh-sungguh sehingga Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Yang ketiga, merokok sebagai bukti kejantanan seorang pria. Nah, ini dirasionalkan lagi bahwa kalau orang laki-laki itu tidak merokok, dia tidak jantan. Padahal kejantanan tidak dibuktikan dengan
sebatang rokok. Kalau kita lihat rokok itu di tulisannya itu peringatan pemerintah, ini bisa membunuh, ada kanker tenggorokan, bisa menyebabkan kanker, kerusakan otak, macam-macam. Jadi tidak benar bahwa kalau merokok sebagai bukti kejantanan seorang pria. Yang betul adalah tanggung jawab. Seorang pria itu dituntut dari tanggung jawab yang dia harus kerjakan dengan baik. Masa remaja adalah masa yang menyenangkan sekaligus menyulitkan karena ini adalah masa transisi. Akan tiba masanya kamu akan bertumbuh dan menjadi dewasa. Seiring dengan perkembangan menuju kedewasaan itu, kamu juga akan mengalami perkembangan emosi dan menemukan jati diri kamu. Itulah sebabnya kamu perlu menemukan dan mengenal terlebih dahulu akan konsep dirimu sendiri. Kamu harus memiliki konsep diri yang positif, berusaha mengubah dirimu serta cara pandangmu terhadap persoalan di dalam hidup, sehingga kamu dapat menanggapi segala permasalahan dengan cara yang positif pula. Nah, jadi masa remaja itu masa transisi, perkembangan dari remaja menuju kepada dewasa. Nah, ini banyak proses yang terjadi, mengenal diri, siapa diri. Ini kok kenapa bentuk badan saya seperti ini? Ada perubahan-perubahan secara jasmani, secara emosional pun berubah. Nah, ini Anda harus mengetahui ini dengan baik, mengenal dengan baik, sehingga memiliki konsep diri yang positif, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan, baik di lingkungan, di keluarga, ataupun di antara teman-teman, kita bisa menanggapi setiap permasalahan itu secara positif juga. Kita melihat berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan hal yang dirasionalkan dalam pemikiran kita. Nah, ini akan bisa kita salah langkah kalau kita tidak hidup berdasarkan firman Tuhan. Kita sudah melihat bagaimana sifat kekanak-kanakan, egoisme, emosi bisa menyebabkan kita mengambil keputusan-keputusan yang keliru dan bahkan merugikan kita. Kita sudah melihat bahwa pemahaman tentang diri sendiri yang kadang-kadang harus berani menerima kekurangan dan kekalahan justru adalah sikap yang penting sebagai ciri-ciri kedewasaan kita. Kita juga sudah melihat betapa pentingnya hidup bersama dengan firman Tuhan setiap hari, supaya kita bisa bertumbuh menjadi dewasa, matang dan bertanggung jawab dalam hidup kita. Bila kita setia mempelajari dan menjalankan firman Tuhan dalam hidup kita, bahkan sejak kita masih kanak-kanak, maka kita akan dibimbing ke dalam kehidupan yang berhikmat, seperti yang diperlihatkan oleh Samuel dan Salomo. Nah, di sini bahwa penting sekali kalau kita itu mempelajari firman Tuhan. Belajar firman Tuhan itu sangat penting supaya kita tahu akan kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita, dan kita pun bertumbuh secara jasmani, yaitu seiring pertambahan usia kita, dan bertumbuh secara rohani. Nah, ini yang sangat penting, bertumbuh secara rohani, karena ini akan mempengaruhi sikap, psikologis kita, cara berpikir kita, pengetahuan kita, dan juga di dalam cara kita mengambil sebuah keputusan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang seperti tadi kita sudah lihat contohnya, yaitu Samuel dan juga Salomo. Kesimpulan, kedewasaan bukanlah sekedar sebuah proses biologis, melainkan juga proses mental, proses psikologis. Saya ulangi, kedewasaan bukanlah sekedar sebuah proses biologis, melainkan juga proses mental, proses psikologis. Orang yang bertumbuh menjadi semakin besar dan bertambah usia tidak dengan sendirinya menjadi dewasa. Jadi ketika orang itu bertambah usianya, belum tentu dia juga dewasa di dalam emosional, psikologisnya, pemikirannya, dan juga pengetahuannya. Dari ilmu psikologi, kita belajar bahwa kedewasaan itu
dicirikan oleh kemampuan mengendalikan diri. Nah, salah satu cirinya mengendalikan diri. Berpikir matang, penuh pertimbangan untuk masa depan. Bukan hanya keputusan-keputusan untuk kepentingan sesaat saja. Jadi berpikir dengan matang, apa yang saya lakukan? Kalau saya ini meluapkan emosi saya marah-marah atau bahkan memukul orang, akibatnya apa? Nah, itu dia harus berpikir lebih matang lagi. Kalau dia dewasa, orang yang dewasa, dia akan berpikir, kemudian apa benar seperti itu harus penyelesaiannya? Nah, itu adalah orang yang dewasa. Tapi kalau orang yang tidak dewasa, dia langsung meluapkan emosinya, kemudian menyesal. Kemudian hari, saya menyesal melakukan ini. Nah, ini orang yang tidak dewasa. Jadi dia hanya berpikiran sesaat saja meluapkan emosinya, selesai, dan akibatnya ya dia yang menanggung sendiri. Dari Alkitab kita juga belajar bahwa kedewasaan itu dicirikan oleh kebijaksanaan atau hikmat. Masalahnya, hikmat tidak kita peroleh secara otomatis, tidak juga diperoleh dengan belajar setinggi-tingginya. Hikmat tidak berkaitan dengan usia, kekayaan, atau tingkat pendidikan yang tinggi. Jadi kita lihat bahwa hikmat itu sekali lagi, oleh karena kita dekat dengan Tuhan, mempelajari firman Tuhan, senantiasa membaca firman Tuhan, senantiasa selalu mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita ini bertumbuh secara psikologis kita, pengetahuan kita, emosional kita, dan kita pun hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika ada permasalahan, kita pun bisa memutuskan perkara itu dengan baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Alkitab menjelaskan bahwa hikmat dimulai dengan pengenalan akan firman Tuhan. Nah, sekali lagi, seperti yang tadi sudah saya katakan bahwa pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 6. Nah, begitu sampai di sini saja materi yang sudah saya jelaskan dari tentang semakin bertumbuh dan semakin berhikmat. Kiranya ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Baik, mari kita tutup dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami bisa menyelesaikan materi pagi hari ini dengan baik. Biarlah kami semakin hari bertumbuh Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau, bertumbuh secara emosional kita, bertumbuh di dalam psikologis, pengetahuan, dan kebenaran di dalam hidup kita ya Tuhan. Sehingga kita menjadi pribadi yang matang, pribadi yang bijaksana, pribadi yang berhikmat, oleh karena kami selalu dekat dengan Engkau, kami selalu membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sehingga semakin hari Tuhan kami bertumbuh di dalam kerohanian kita untuk menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, atas materi pagi hari ini Tuhan. Biarlah materi ini Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami selalu berusaha untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.